Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Ardianto dari MI2C. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan website yang saya buat menggunakan Laravel, yaitu sistem informasi gudang perusahaan yang bernama perusahaannya Tiga Putra Mandiri. Yang pertama adalah pada website yang saya buat terdapat homepage seperti ini yang berisikan tentang informasi dari perusahaan CV3 Putra Mandiri. Kemudian terdapat juga gambar dari produk yang dipunya oleh perusahaan CV3 Putra Mandiri. Dan tampilannya seperti ini. Kemudian user atau klien juga bisa menghubungi via email ke CV3 Putra Mandiri melalui tombol send email ini. Kemudian pada website home page ini juga terdapat produk details yang digunakan untuk menampilkan barang-barang yang dimiliki oleh CV3 Putra Mandiri berdasarkan kategori. Di sini terdapat kategori plywood, chair, table, garden tile, wall panel, flooring, dan MDF. Pada halaman kategori plywood terdapat gambar-gambar barang yang memiliki kategori plywood. Seperti ini tampilannya. Kemudian di bawah bagian gambar terdapat tabel stok barang yang menunjukkan stok yang dipunya atau dimiliki oleh CV3 Putra Mandiri. Di sini barang yang ditampilkan memiliki kategori yang sama dengan kategori plywood. Kemudian pada kategori chair juga sama, menampilkan gambar barang yang memiliki kategori chair. Dan juga terdapat tabel stok barang. Kemudian untuk kategori tabel juga sama. Kemudian kategori garden tile, kategori wall panel, kategori flooring, dan yang terakhir kategori MDF. Nah, untuk pengelolaan data yaitu melalui halaman dashboard yang hanya bisa diakses oleh admin dari perusahaan CV3 Putra Mandiri. Kita login terlebih dahulu ke halaman admin. Kemudian pada halaman dashboard admin terdapat informasi total data barang yang dimiliki oleh perusahaan sebanyak 35. Kemudian total kategori dari barang tersebut memiliki 7 kategori. Kemudian gambar dari kategori sebanyak 27. Kemudian untuk supplier ada 2 supplier. Kemudian barang masuk ada 90, barang keluar 0, transaksi barang masuk
9, transaksi barang keluar 0, dan total stok di gudang saat ini 90 barang. Pada menu data barang, di sini ditampilkan informasi dari total data barang yang dimiliki oleh perusahaan sebanyak 35, dan terdapat juga tabel untuk menampilkan data-data dari barang yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat 35 data. Kita coba untuk menambah data. Lalu kita klik tambah, dan otomatis total data barang yang semula 35 menjadi 36. Pada halaman terakhir terdapat data inputan yang telah dibuat berhasil masuk ke dalam tabel. Dan jika ingin mengedit, tinggal klik tombol edit dan ganti sesuai yang diinginkan. Dan hasil akhirnya akan berubah. Ini juga gambar yang telah diinput tadi akan muncul juga pada halaman homepage website. Nah, akan muncul nama barang dan gambar dari barang yang telah diinput sebelumnya. Kemudian pada tabel menu data barang juga bisa menghapus data, maka otomatis akan berkurang semula 36 menjadi 35, dan sudah tidak terdapat data terakhir yang diinputkan. Di sini juga sama, nanti akan dihapus pada halaman homepage. Tidak ada data yang ditampilkan. Kemudian pada data kategori barang terdapat informasi kategori barang yang dimiliki sebanyak 7 kategori. Terdapat juga tabel kategori yang berisikan data kategori dari barang yang dimiliki. Jika ingin menambah kategori, klik tambah data lalu isikan sesuai yang diinginkan. Nah, total kategori akan bertambah, yang semula dari 7 akan menjadi 8. Dan data yang tadi saya inputkan berhasil masuk ke dalam tabel kategori. Dan jika ingin mengedit juga bisa. Dan akan berubah sesuai inputan pada menu edit.
lalu saya hapus, dan total kategori akan berkurang, yang semula dari 8 jadi 7. Kemudian pada data gambar kategori ini digunakan untuk menampilkan barang-barang pada menu produk detail. Pada produk detail kategori plywood terdapat gambar seperti ini, dan pada tabel gambar kategori juga terdapat gambar dari barang yang memiliki kategori plywood. Dan jika ingin menambahkan data, juga sama, klik tambah data, kode gambar, kategori plywood, ya kita masukkan, dan total gambar yang semula 27 akan bertambah menjadi 28. Kita lihat pada tabel kategori, gambar kategori, data yang telah diinput berhasil masuk ke dalam tabel gambar kategori. Selanjutnya saya cek ke produk detail apakah berhasil masuk gambar tersebut, dan gambar yang telah diinputkan berhasil masuk dan ditampilkan pada halaman produk details. Dan edit gambar tersebut. Maka gambarnya juga akan berubah. Pada produk detail juga sama, akan berubah seperti ini. Lalu kita hapus, otomatis gambar pada produk detail juga akan ikut terhapus. Kemudian pada menu supplier terdapat informasi total supplier sebanyak 2, dan terdapat juga tabel dari supplier. Jika ingin menambah data, tinggal klik tambah data, lalu isi sesuai yang diinginkan. Dan data yang saya inputkan tadi berhasil masuk ke dalam tabel supplier. Untuk total supplier juga akan bertambah, yang semula ada 2 menjadi 3. Kemudian saya hapus, dan total supplier akan berkurang, yang semula 3 menjadi 2. Kemudian pada data gudang terdapat informasi total barang yang masuk di gudang sebanyak 90, kemudian total barang keluar dari gudang sebanyak 0, kemudian total stok dari seluruh barang yang sekarang ada di gudang terdapat 90 barang, kemudian total transaksi barang masuk
ada 9 transaksi, kemudian transaksi barang keluar ada 0. Kemudian pada menu data gudang ini juga dapat mengubah tabel yang ada di product details, yaitu tabel barang, stok. Jika saya ingin mengeluarkan barang, klik tambah data, lalu isikan kolom kolom inputan pada halaman tambah data. Mula barang plywood ini memiliki stok 10, lalu akan saya kurangi, yaitu dengan memilih jenis barang keluar. Lalu klik tambah, dan otomatis total stok yang ada di gudang pada saat ini sebanyak 85, yang semula dari 90 dikurangi 5 menjadi 85. Kemudian pada transaksi barang keluar akan muncul 1 karena saya menginputkan data transaksi sebanyak 1 barang keluar. Kemudian barang keluar juga sama, dan pada halaman product details yang semula stoknya 10 akan berubah sesuai dengan tabel yang ada di dashboard admin menu data gudang. Barang plywood stok saat ini sebanyak 5. Kemudian saya coba lagi untuk mengeluarkan barang blockboard. Awalnya yaitu 10, jenis transaksi barang keluar, kemudian klik tambah, dan total stok di gudang saat ini menjadi 75. Yang semula 85 dikurangi 10 menjadi 75. Kemudian pada total barang keluar akan bertambah, yang semula dari 5 menjadi 15. Kemudian pada transaksi barang keluar juga demikian, akan bertambah yang semula hanya 1 menjadi 2. Kita lihat pada product details dan stok blockboard saat ini kosong atau 0. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.